Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi di dalam renungan harian pada saat ini. Renungan harian pada hari ini akan saya ambilkan dari Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada saat ini adalah anak emas dan anak tiri. Bapak Ibu, salah satu masalah yang paling sering terjadi di dalam sebuah keluarga adalah cara membesarkan anak-anak yang salah. Banyak orang tua, pasangan suami istri memperlakukan anak-anak mereka secara tidak adil. Dengan satu alasan tertentu, mereka mempunyai anak emas atau anak kesayangan dan anak tiri atau anak yang kurang disayangi. Bahkan ada suami istri yang mempunyai anak emasnya sendiri-sendiri, sehingga semakin memperumit keadaan. Hal ini membuat sebuah rumah tangga semakin rumit, sehingga menimbulkan konflik dan tidak bahagia, serta memberi dampak buruk terhadap kehidupan anak-anak tersebut di kemudian hari. Hal seperti inilah yang terjadi di dalam keluarga Ishak dan istrinya, Ribka. Mereka memperlakukan kedua anak kembar mereka, Esau dan Yakub, secara berbeda. Ishak dan istrinya masing-masing mempunyai anak kesayangan. Dengan demikian, secara tidak langsung membuat anak yang satunya menjadi anak tiri. Ishak lebih menyayangi Esau karena ia suka makan daging. Sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub, mungkin karena ia yang bungsu. Kecintaan Ishak kepada Esau terlihat ketika di masa tuanya. Ishak hendak memberkati Esau sebagai anak sulung. Tentu hal ini tidak salah, sebab memang Esau adalah anak sulungnya dan layak mendapat berkat. Masalahnya adalah Tuhan sudah berfirman bahwa Yakublah yang akan lebih berkuasa daripada Esau. Karena itu, Yakublah yang akan mewarisi berkat Tuhan. Jadi, sikap Ishak yang ingin memberkati Esau jelas adalah salah. Hal itu dilakukannya semata-mata sebagai wujud kecintaannya kepada Esau. Sedangkan kecintaan Ribka kepada Yakub terlihat dari cara yang ia pakai untuk memberikan berkat Ishak kepada Yakub. Ia hendak mengalihkan berkat tersebut dengan cara menipu Ishak yang sudah tua. Dan hal itu bukanlah karena kesadarannya akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yakub akan lebih berkuasa daripada Esau.
Tetapi sangat mungkin karena ia lebih sayang kepada Yakub ketimbang Esau. Jadi Ishak dan Ribka bersaing untuk menyalurkan berkat Tuhan secara tidak benar kepada anak kesayangan mereka masing-masing. Dan Ribka lah yang menang. Dengan sarannya untuk menipu Ishak, akhirnya Yakub diberkati oleh Ishak sebagai anak sulung. Namun keluarga Ishak dan Ribka menerima akibatnya. Ishak merasa tertipu oleh istri dan anaknya. Esau menjadi benci kepada Yakub dan ingin membunuhnya. Yakub terpaksa melarikan diri dari Esau. Ribka sendiri tidak bertemu lagi dengan anak kesayangannya itu hingga ia meninggal. Suami dan istri sudah seharusnya mengasihi anak secara adil, tanpa menganak-emaskan yang satu dan menganaktirikan yang lainnya. Jika tidak, maka akibatnya sangat fatal. Selain di antara suami istri dan di antara anak-anak akan terjadi konflik, di antara anak dan orang tua pun akan timbul masalah, khususnya orang tua dengan anak tirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, ajarilah kami umat-Mu untuk mengasihi anak-anak kami secara adil, sehingga keluarga kami hidup secara bahagia dan tentram di dalam naungan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan harian pada saat ini semakin memperkuat iman kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.